Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari Kamis 22 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Tuhan kami, terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu bersama-sama, firman yang sebentar lagi hendak kami baca, kami renungkan. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami mengerti dan melakukannya juga dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab hari ini di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab begitu banyak kisah tentang roti. Di Perjanjian Lama ada hujan roti di padang gurun, dalam perjalanan Israel menuju ke tanah Kanaan. Ada pula kisah Yakub yang memberikan roti dan kacang merah untuk mendapatkan hak kesulungan dari Esau. Ada kisah Nabi Elia yang kelelahan setelah mengalahkan nabi-nabi Baal, lalu disuguhi roti oleh malaikat Tuhan. Sampai di Perjanjian Baru, ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengajar para murid untuk berdoa meminta roti atau makanan yang secukupnya dalam doa Bapa kami. Sampai puncaknya pada perjamuan malam terakhir, Yesus memecah-mecahkan roti sebagai lambang tubuhnya yang ia korbankan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, walaupun Alkitab banyak bercerita soal roti sebagai makanan jasmani, namun dalam ayat hari ini, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa bukan hanya roti yang kita butuhkan sebagai makanan jasmani kita setiap hari. Bukan hanya roti yang wajib dikonsumsi setiap hari. Sesungguhnya kita juga membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita setiap hari. Banyak orang yang sering hanya mengutamakan mencari makanan jasmani, bekerja membanting tulang untuk memperoleh makanan jasmani, lalu mengabaikan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Orang-orang tua Kristen banyak yang hanya memberi anaknya makanan jasmani dan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk memberi makanan rohani kepada anak-anaknya, tidak mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Akibatnya banyak generasi muda gereja saat ini yang mudah terbawa arus kehidupan dunia karena tidak dibekali dengan kebenaran firman sebagai makanan rohani mereka. Banyak orang yang setiap hari selalu memberi waktu untuk sarapan roti, makanan jasmani, tetapi tidak memberi waktu untuk sarapan bersama Yesus, menikmati doa dan firman yang menguatkan kehidupan rohaninya. Akibatnya ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup, mudah goyah, putus asa, kecewa, dan frustasi. Relasi dengan sesama pun bisa jadi tidak damai karena tidak menikmati sarapan bersama Tuhan, mengakibatkan kita mudah jatuh dalam dosa kebencian, iri hati, berkata kasar, tidak menghargai orang lain karena Roh Kudus tidak benar-benar memegang kendali atas hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, mari selalu mengingat bahwa kita tidak hanya butuh roti jasmani, kita juga butuh firman Tuhan yang menguatkan iman kita, menumbuhkan kasih kita, dan meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sempatkan waktu untuk tidak hanya menikmati kopi dan roti di pagi hari, tetapi juga selalu rindu menikmati sarapan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak hanya membutuhkan roti atau makanan jasmani, tetapi sesungguhnya kami juga membutuhkan
roti kehidupan, yaitu Engkau Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, yang kami butuhkan untuk menjadi terang pada jalan hidup kami, supaya kami tidak mudah tersesat atau diombang-ambingkan oleh kehidupan dunia ini Tuhan, tetapi kami senantiasa boleh hidup di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang terus menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, menuntun kami di dalam kehidupan kami hari ini, dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Tuhan, biarlah kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita, damai sejahtera Tuhan, berlimpah-limpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.